Waalaikumsalam. Selamat datang. Silakan masuk. Mari silakan duduk. Jadi, terima kasih sudah datang. Sebelumnya nama Mbak siapa? Nama saya Lukita Sabrina. Biasanya dipanggil apa Mbak? Dipanggil Sabrina. Baik Mbak Sabrina. Sekarang untuk kegiatannya sedang apa? Saya masih sekolah, Bu. Oke, Ibu senang sekali bisa bertemu dengan Sabrina. Perkenalkan, nama saya Umi. Saya sebagai seorang konselor. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah sebelumnya Sabrina sudah pernah melakukan konseling perorangan? Belum, Ibu. Baik, jika belum, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu konseling perorangan. Konseling perorangan merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang dimana kegiatannya dilakukan dengan beberapa hal. Adapun tujuan konseling perorangan adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri. Kemudian membantu dalam mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Jadi nanti Sabrina akan memutuskan sendiri apa yang menjadi pilihan Sabrina untuk menyelesaikan masalah dan untuk mendapatkan hasil yang baik dan efektif. Sabrina harus aktif bercerita sehingga ibu dapat memahami masalah Sabrina dengan baik. Di sini ibu akan menjaga rahasia kamu sebab proses konseling memiliki teknik-teknik, kode etik, dan azas-azas yang harus dijaga dan dikuasai oleh seorang konselor. Salah satu azasnya yaitu azas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu takut masalah yang kamu bicarakan di dalam konseling ini akan terbongkar atau diketahui oleh orang lain. Baik, jika begitu ada yang bisa ibu bantu? Tidak tahu, Bu. Saya merasa bingung dan sedih. Ibu memahami perasaan yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaan itu bisa kita bicarakan bersama? Iya, Ibu. Saya pikir juga begitu. Kita mengobrol senyaman mungkin ya. Jadi, bisakah Sabrina jelaskan? Begini, Bu. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan banyak orang. Apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Bisakah Sabrina menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Sabrina rasakan? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari guru. Padahal saya hanya menjawab dari tempat duduk, tapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan
berpendapat ketika guru mengajar di kelas. Boleh dicontohkan saat kamu tampil di depan kelas? Jadi, saat saya dipanggil untuk maju di depan kelas, mulailah timbul rasa gugup dari dalam diri saya. Dan saya juga mulai berkeringat dingin. Lama-kelamaan muncullah rasa tidak percaya diri saya saat saya tampil di depan kelas. Lalu apa yang Sabina lakukan ketika tidak percaya diri? Saya hanya diam saja, Bu. Saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Saya menjawab pertanyaan atau sedang melakukan presentasi di depan kelas. Saya merasa takut apa yang saya jelaskan salah. Apakah dengan cara demikian Sabina merasa senang dan merasa nyaman saat di kelas? Sebenarnya saya merasa tidak nyaman, Bu, dengan sikap saya yang tidak percaya diri. Mungkin kamu berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, Bu, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Bagus sekali kamu sudah memahami masalah yang dialami, yaitu bagaimana Sabina bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dari guru. Ya, Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas. Tapi rasanya begitu sulit sekali. Bagus sekali keinginan Sabina. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Sabina sudah punya rencana untuk mengatasi masalah tentang tidak percaya diri presentasi dan gugup menjawab pertanyaan dari guru? Saya masih bingung, Bu. Apa yang membuat Sabina merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan guru. Atau ketika presentasi saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman. Lalu, Saya takut jika nanti bertemu teman-teman saat istirahat, mereka mengejek saya. apakah kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Bu. Jika mencobanya saja belum, lalu kenapa kamu bisa berpikiran negatif seperti itu? Itu saya tidak mengerti, Bu. Saya merasa takut dengan hal yang belum tentu itu akan terjadi. Baik, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil.
Berarti kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi? Atau apakah yang telah kamu dapatkan dari konseling hari ini? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Jadi, setelah melakukan konseling, kesimpulannya adalah Sabrina tidak perlu merasa takut dan cemas lagi karena apa yang kita pikirkan belum tentu terjadi. Dan hal yang perlu Sabrina lakukan yaitu pertama, Sabrina akan berlatih dan belajar terlebih dahulu tentang materi yang akan Sabrina presentasikan ataupun jawaban jika guru menyuruh Sabrina untuk menjawab. Lalu Sabrina akan berpenampilan rapi sehingga merasa lebih percaya diri. Dan yang terakhir, Sabrina akan berdoa sebelum melakukan presentasi. Apakah Sabrina yakin akan melakukan itu? Iya Bu, saya yakin. Saya akan berusaha untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut agar saya perlahan bisa terlepas dari rasa takut tersebut. Baiklah, apakah masih ada yang akan Sabrina sampaikan? Tidak Bu, saya rasa cukup. Jika tidak ada yang ingin Sabrina sampaikan lagi, saya akan akhiri sesi konseling ini. Jangan sungkan jika kamu ada yang ingin dibicarakan bersama. Datang saja untuk menemui Ibu kembali. Terima kasih atas kesediaan Sabrina untuk konseling. Semoga kamu sehat selalu dan tetap semangat sekolahnya. Sama Ibu, Ibu juga semoga sehat selalu ya. Kalau begitu, saya pamit. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.